Bismillahirrahmanirrahim. tes 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 semangat pagi, tes siap dan tes suara, tes cek cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri, semangat pagi Mbak. Tes suara. Semangat pagi teman-teman. Dipanggil timnya, dicolek timnya yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang. Semangat pagi. Silahkan dipanggil teman-temannya bergabung. Terima kasih Mbak Fitria. Siap dan semangat pagi. Silahkan dipanggil timnya, dicolek timnya. Jam 2:09 untuk waktu Sulawesi. Untuk teman-teman di Jawa, barangkali ada yang lagi selonjoran, lagi tidur-tiduran, atau ada yang baru makan siang. Saya ucapkan semangat pagi untuk semuanya. Mbak Ulan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Ulan dari Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Mbak Robia, ada Mbak Dwi, Mas Heri Haryanto Nasa senior. Semangat pagi Mas Komandan. Jenderal saya Suci dari Mamuju. Waalaikumsalam. Mbak Sika dari Surabaya. Terima kasih. Dan Mas Heri dari Kendal, leader dari Kendal. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, Mbak Nikmatus, Mbak Sika, Mbak Nikmatus Soliha, dicolek temannya, timnya, diajak bergabung di grup. Kita sama-sama sharing siang ini di grup Marketing Langit Online. Untuk teman-teman semua saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kita sharing-sharing bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk teman-teman semua. Teman-teman yang hebat, luar biasa dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sharing-sharing bersama di grup marketing online. Untuk di Sulawesi menunjukkan jam 2 siang, di Jawa jam 1. Barangkali ada yang lagi istirahat, makan siang. Perkenalkan, nama saya Ermi dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya salam kenal Mbak Ida dari Tanah Bumbu. Untuk teman-teman semua, Mbak Anggorowati Hasana, Mbak Dava, Mbak Dwi, Mbak Rotikus, Mbak Riani, Mbak Ratna, Mbak Wiyati, Mbak Tri, jenderal saya dari Masamba. Semangat pagi. Waalaikumsalam Mbak Nurul Asisa, Mbak Emilia, Mbak Susanti Nasa. Monggo Mbak, silahkan dicolek-colek timnya, dipanggil timnya untuk masuk bersama di grup. Kita sharing-sharing bersama. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk Pak Komandan kita, Pak Munir. Salam hormat saya. Untuk Pak
Ketua, Pak Ketua Harian FKS 513, Mas Pendi, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen, Mas Wanto, dan untuk semua tim sukses di balik layar, tim panitia MLO, saya ucapkan terima kasih banyak. Ada Mas Joko, Mas Iwan Kiano, dan semuanya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbagi pengalaman. Ya Mbak, salam kenal semua. Untuk yang baru bergabung di grup, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Siang ini kurang lebih 1 jam saya akan berbagi pengalaman, bukan mengajar ya teman-teman, tapi berbagi pengalaman apa yang sudah saya jalankan selama ini, apa yang sudah saya terapkan, apa yang sudah saya laksanakan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjemput atau memancing rezeki lewat pintu langit. Ya, saya yakin teman-teman semua barangkali sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman ikhtiar lewat bumi atau ikhtiar dunianya. Ya, semangat pagi untuk jenderal saya dari Mamuju Om Tamince. Untuk teman-teman semua, semangat pagi, salam kenal Mbak Rini, Mbak Pita, Mbak Pariah, Nasa dari Cilacap, dari Lumajang. Semua teman-teman yang lagi menyimak pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Salam hebat luar biasa. Dari luar negeri, barangkali ada juga yang sementara menyimak dari luar negeri, luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi saya tidak menggurui teman-teman ya, karena saya tahu di grup kita ini hampir 100% sudah pada senior berbicara masalah pendekatan spiritual dengan Allah, Tuhan masing-masing menurut agama kita masing-masing. Saya yakin semua sudah lebih berpengalaman, lebih senior. Tapi di sini saya menyampaikan beberapa poin apa yang saya jalankan selama ini terkait dengan memancing rezeki lewat pintu langit. Ya, berbicara tentang memancing rezeki lewat pintu bumi atau dunia, saya yakin teman-teman di sini sudah pada berpengalaman karena hampir semua mitra NASA melakukan hal yang sama, ikhtiarnya atau usahanya, yaitu salah satunya promosi atau iklan di Facebook. Itu kan salah satu ikhtiarnya kita di bumi atau di dunia, bagaimana mendatangkan rezeki lewat usahanya kita, promosi atau iklan di Facebook. Barangkali saya sendiri, bahkan teman-teman semua berteman hampir dengan di kontaknya ya, di temannya di Facebook, barangkali di situ hampir berteman dengan sesama penjual produk NASA, sesama mitra NASA. Nah, iklannya sama, produknya sama, harga yang ditawarkan juga sama. Terus kok bisa ya konsumen misalkan A dan B promosinya sama, promosi sama, produk yang ditawarkan sama, harga yang ditawarkan juga sama. Kok bisa ya konsumen kok larinya ke penjual A misalkan, sementara ikhtiarnya sama. Itu tadi karena ada Allah yang menggerakkan hati customer atau konsumen kita atau calon mitra kita
yang misalkan ke A bukan ke B. Bisa jadi ikhtiar bumi atau ikhtiar dunianya sudah maksimal tapi belum dibarengi dengan ikhtiar langitnya. Ya, terima kasih Mas Zainal Effendi ya. Itu sedikit barangkali untuk apa sih itu marketing langit, karena saya pikir teman-teman di sini sudah jago marketingnya, sudah jago semua, sudah luar biasa kalau untuk marketingnya. Berbicara tentang marketing langit juga seperti itu ya. Saya di sini pemula juga, baru belajar, sama-sama belajar. Jadi teman-teman kalau ada komentar atau ada masukan, ada sharing-sharing pengalaman, silahkan di kolom komentar, nanti kita bahas bersama ya. Ya kembali, karena itu tadi ya, meskipun promosi kita sama, jualan kita sama, harga yang kita kasih ke konsumen juga sama, tapi ikhtiar kita barangkali yang berbeda ya. Allah yang mendatangkan pembeli untuk kita. Ya, seperti itu. Yes, saya juga basicnya ya teman-teman, saya sedikit demi sedikit berusaha untuk memperbaiki apa yang sebelumnya saya tidak mengenal apa itu marketing langit, mindset itu apa. Nanti setelah kenal NASA, bahkan 1 tahun di awal saya kenal NASA itu saya jalan saja apa adanya, seperti air yang mengalir. Kata Pak upline saya, Pak Pajar ya, abang ganteng, barangkali beliau belum masuk ya. Kalau kita ikhtiar langit benar-benar bisa menembus pintu rezeki kita ya. Betul sekali Mbak. Jangan perumpamaan seperti itu, kata Pak upline saya, tidak cocok ya, tidak cocok. Karena kenapa? Sampah juga, apa bedanya dengan sampah? Sampah juga mengalir ya sesuai dengan air, sesuai dengan ya ibarat dia terbawa oleh air. Dia mengalir sesuai dengan arahnya air. Jadi apa bedanya kita dengan sampah? Jadi mungkin ibarat pepatah seperti itu mungkin bagi saya tidak cocok untuk diterapkan. Yang dahulunya juga saya berprinsip seperti itu. Nah, semakin kesini saya makin belajar. 1 tahun di NASA saya mulai ikut pendidikan, saya mulai jadi usung-tor, karena saya juga awalnya saya offline, saya belum mengenal apa itu sistem, apa itu pendidikan di NASA. Saya jalan saja, akhirnya yang terjadi apa? Jaringan saya rontok, mitra saya awalnya banyak, tapi karena tidak ada pembinaan, karena saya tidak mengenal apa itu sistem, akhirnya satu persatu rontok. Kok hilang? Yang tadinya ratusan lah sekian. Akhirnya oleh Pak Komandan saya dimasukin di grup kalau tidak salah. Kemudian saya ikut pendidikan KDI Fokus. Nah, disitulah mulai terbentuk mindset saya, mulai saya paham, oh ternyata apapun itu ya, apapun itu usaha atau bisnis, semua diawali oleh mindset yang positif. Ya, jadi saya mulai duplikasi ke mitra-mitra bahwa jika ingin sukses di NASA, jika ingin impiannya tercapai di NASA, semua berawal dari mindset kita yang positif ya, dari pola pikir kita ya. Akhirnya saya mulai paham, saya belajar dari senior-senior juga. Setiap ada pendidikan, saya rajin ikut, membawa usung-tor juga.
apa yang saya dapat di pendidikan NASA, saya pengen juga semua mitra-mitra saya juga mendapatkannya. Ya, saya dari tahun 2018 seperti di awal tadi saya bercerita, saya berjalan apa adanya. Hasilnya juga seperti itu karena saya tidak pasang target. Saya belum mengenal yang namanya ikhtiar langit. Setelah saya betul-betul mati-matian berproses dengan ikhtiar bumi atau ikhtiar dunianya, dan saya melupakan atau menomorduakan ikhtiar langit. Ternyata semakin kesini saya mulai berbenah. Saya pelajari bahwa 1 tahun kemarin saya terlena. Akhirnya dari perkembangan tim juga kelihatan kalau pada rontok ada yang hilang. Saya mulai berbenah. Akhirnya 2 tahun kemarin saya mulai menerapkan yang namanya sedekah subuh ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang punya pengalaman bisa di-share di kolom komentar ya. Jadi tadinya juga saya bukan seorang ahli, sampai sekarang juga saya bukan ahli, tapi saya berusaha memperbaiki dari yang tadinya mungkin saya berpikiran sulit, susah. Saya berusaha merubah mindset bahwa kalau kita berpikir mudah, itu akan mudah. Kalau kita berpikir gampang, itu akan gampang. Mulai saya terapkan itu dan saya duplikasikan ke tim. Nah, kembali lagi, ini memancing rezeki lewat pintu langit, karena selama ini saya ikhtiarnya di bumi atau di dunia. Saya menomorduakan langit. Nah, ternyata itu salah. Jadi saya berusaha memperbaiki. 2 tahun ini alhamdulillah, meskipun janji Allah mengatakan bahwa apa yang kamu tanam itu yang akan kita tuai, cepat atau lambat. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah saya dapatkan selama ini adalah bentuk ikhtiar saya untuk memperbaiki. Iya, untuk memperbaiki marketing langit saya, mulai dari sedekah. Kalau untuk sholat 5 waktu, saya pikir itu memang adalah kewajiban kita ya sebagai umat muslim. Tapi bersedekah saya mulai jalankan untuk sedekah subuh ini 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, dan efeknya saya rasa sangat luar biasa. Semakin kesini saya semakin mempunyai kekuatan tim yang solid, perkembangan jaringan juga semakin naik, terus lahir stokis-stokis di bawahnya saya. Ya, insya Allah juga bulan ini menunggu ujian stokis untuk mitra hebat saya, Bu Fitri. Ya. Siap dan terima kasih Pak Komandan, Pak Munir. Iya, dengan beliau juga saya kenal yang namanya sistem ya, karena itu tadi setahun pertama saya jalankan NASA, saya tidak mengenal yang namanya sistem. Jaringan saya pada rontok, pada hilang. Saya betul-betul ikhtiar dunia, ikhtiar bumi, kesana kemari, berjuang mati-matian. Nah, itu ternyata saya salah, teman-teman. Ikhtiar langit saya lupakan. Terima kasih Pak Komandan sudah membawa saya dari jalan gelap menuju jalan terang di NASA. Ya, luar biasanya di NASA. Itu tadi karena bukan hanya tentang dunia, tapi bagaimana kita mengejar akhirat, dunia mengikut. Ya, itu tadi teman-teman. Saya juga dari saya
memang basicnya saya adalah seorang guru honorer yang setiap hari mengajar ya, sebelum kenal NASA ngajar, besok ke sekolah lagi, besoknya ke sekolah lagi. Itu adalah aktivitas saya sehari-hari sebelum kenal NASA. Kenal NASA luar biasa, Masya Allah, banyak sekali perubahan yang saya alami. Semakin sering ikut pendidikan di NASA, semakin memprogram mindset kita dari yang tadinya bermindset tidak bagus, mindsetnya miskin, setelah ikut NASA semakin sering ikut pendidikan itu terprogram bahwa kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, yakin dengan adanya Tuhan, yakin dan percaya dengan produknya kita, itu adalah mindset yang harus dimiliki oleh pebisnis itu. Itu yang saya petik setiap saya ikut pendidikan, karena setiap pendidikan di NASA nomor satu yang disampaikan adalah pasti mindsetnya kita. Perbaiki dulu mindsetnya. Ibaratkan sebuah bangunan, pondasinya adalah mindset ya. Jadi kalau mindsetnya bagus, insya Allah rumahnya juga akan kokoh, tidak gampang terkena goncangan. Misalkan downline-nya hilang atau downline-nya barangkali muntaber. Nah, kita ini tidak gampang baper. Dicerita barangkali sama downline, kita tidak gampang baper karena kita punya mindset yang positif ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya tidak ria, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya semenjak menjalankan yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh ini hampir 2 tahun ini saya rasakan perkembangannya yang luar biasa. Kalau ya betul Mbak, kuatkan pondasi terdahulu. Ibaratkan sebuah rumah, kalau pondasinya kokoh, insya Allah bangunannya juga pasti kuat ya. Sedekah subuh saya biasanya sedekahkan untuk setiap hari Jumat, itu dibawa suami ke masjid. Kalau tidak 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali itu saya biasanya beli sembako terus dibawa ke panti. Di Mamuju sendiri saya ada panti beberapa, itu sudah alhamdulillah setiap 2 minggu sekali. Kalaupun absen berarti saya bawa ke masjid, suami yang bawa ke masjid ya. Itu untuk sedekah saya rasakan luar biasa. Di luar dari sedekah subuh, ada pengalaman saya juga kemarin, kurang lebih 2 minggu yang lalu Bu, kalau tidak salah. Ini NSTM juga, karena saking viralnya produk NSTM. Itu hari saya ke BRI. Di sana kan ada tukang parkir ya, tukang parkir. Sebelum kenal marketing langit sih kadang Rp2.000 saja ya. Ini saya nggak tahu kalau teman-teman ya, kadang ngeluarin Rp2.000. Aduh, ini tukang parkir dikasih, tapi kadang ngomel ini mulut, ini tukang parkir ada lagi ini ya. Sebelum ternyata setelah saya tahu ternyata ini cara kita memancing rezeki, saya niatkan saya ke BRI, barangkali hanya numpang ke ATM, tapi saya niatkan ini saya sebentar keluar, ini uang sudah saya siapkan untuk tukang parkir itu. Pas pulang panas matahari, sampai di rumah ganti pakaian, wah langsung masuk dua WA masuk bersamaan. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata saya di WA bersamaan itu konsumen NSTM, langsung order 4 NSTM loh konsumen, sama konsumen
Aquilus atau Mr. Big ya, langsung 2 juga. Ya Masya Allah. Di situ saya betul benar-benar yakin ya kalau kalau apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, cepat atau lambat ya. Jadi kadang kalau ada mitra yang bertanya, lah kok ini saya sudah di NASA kok belum ada hasil ya, kok saya masih di level manager, saya masih di level silver manager lah. Terus saya bilang, saya bilang saya ini sudah 4 tahun, saya bilang. Lah kamu masih setahun baru kemarin, saya bilang udah ngeluh. Berarti mindsetnya yang harus diperbaiki dahulu. Masa kamu ndak yakin sama Allah? Saya bilang janji Allah itu pasti. Yang penting kamu bersabar, jalani prosesnya dan ikhtiarnya, saya bilang begitu. Terus yang nomor kedua ya, yang poin kedua di sini saya ada menggarisbawahi 3 poin. Yang pertama itu sedekah yang memang saya rasakan efeknya luar biasa. Yang kedua adalah bersyukur. Nah, bersyukur di sini bukan hanya perkataan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, tetapi mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Seperti kita diberi nikmat oleh Allah, bisa mendengar, bisa melihat. Contohnya dikasih HP, ada HP yang belum tentu orang lain di luar bisa miliki. Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Jadi seperti materi Pak Agus ya, teman-teman yang ada yang barangkali ikut Master Seller, itu nikmat syukur. Karena saya juga kebetulan pernah ikut beberapa kali pendidikan di mana Mbah Guru kita mengisi materi, termasuk Pak Komandan juga. Nikmat syukur itu luar biasa. Ketika kita bersyukur itu kok kayak, ketika kita mensyukuri ya, bersyukur kok ada kayak nikmat, rasa nyaman, rasa bahagia. Ibaratkan kita kayak bersedekah, memberi lah, kok pulang kayak ada rasa nyaman ya, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa puas ya, seperti itu. Itu yang saya alami. Ketika bangun tidur, saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih Allah. Barangkali teman-teman juga sudah mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari afirmasi ya, afirmasi positif setiap bangun tidur. Ya, Mbak Nur Farida, benar Mbak, ini tadi pagi saya kasih orang ikan, Alhamdulillah hilang Mbak ya, iya. Pokoknya Mbak, kalau dengan bersedekah jangan berharap lah ini kok saya sudah bersedekah tadi di tukang parkir, pulang nunggu kok 2-3 hari belum ada ya. Ya, barangkali balasan Allah tidak langsung berupa uang atau materi, tapi dengan kita dikasih nikmat sehat, bahagia bersama pasangan, suami atau istri, diberi kesehatan, itu adalah nikmat balasan yang luar biasa dari Allah ya, menurut saya. Kemudian di sini nomor 3 adalah menanam amal baik. Nah, ini yang poin ketiga yang saya lingkari ya, menanam amal baik, karena betul-betul saya mengalami apa yang kamu tanam itu yang kita tuai. Kembali lagi ya teman-teman, saya bercerita dari tahun 2018 itu saya offline di NASA. Saya belum mengenal yang namanya sistem. Jadi setiap mitra yang saya rekrut itu tak masukin di grup, udah gitu aja, nggak ada sudah masuk di grup ya sudah. Nah, itu yang saya lakukan dulu sebelum saya kenal sistem. Cuman saya yakin sama Pak Upline. Pak Upline berkata, jangan lelah berbuat baik, cepat atau lambat kamu akan
bukan menerima hasilnya. Yang penting kamu ikhlas melakukan. Ya, saat itu saya mendampingi mitra saya. Kebetulan mitra saya itu adalah bagi saya ya orang hebat, karena beliau adalah penyuluh pertanian di Sulawesi Barat. Beliau juga adalah salah satu fasilitator pertanian organik, karena kan dulu saya mainnya offline pupuk, jadi saya tuh ke daerah itu mainnya sosialisasi, presentasi pupuk. Akhirnya saya banyak kenal dengan bapak-bapak penyuluh. Akhirnya 60% lah mitra saya yang bergabung pada saat itu, kebanyakan penyuluh pertanian. Nah, kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan saya mondar-mandir dari Mamuju ke Polman itu, kalau nggak salah jaraknya sekitar 4-5 jam itu. Saya 6 bulan ke sana, saya kayak bekerja kayak penyuluh, karena saya turun di lapangan, mendampingi, ditelepon sama beliau, Dek bisa ke sini, besok kita mau ke lapangan, ada pendampingan di sini. Wah, saya meluncur ke sana. Itu saya lakukan hampir kurang lebih 6 bulan. Terus di daerah lain juga begitu lah. Kok 8 bulan berlalu kok memang ada sih hasil ya, ada hasil, tapi sudah begitu saja. Kok hasilnya tidak tinggal ya, hasilnya tidak berkepanjangan, udah masuk udah gitu aja. Saya mulai pada saat itu berbenah untuk belajar sistem, untuk mulai mengadakan home sharing, mulai mengadakan yang namanya pembinaan kejaringan. Tapi saya mulai perbaiki mindset saya, bahwa apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin itu anggap saja saya lagi menabung. Saya lagi menabung kebaikan kepada orang. Insya Allah karena saya ikhlas, cepat atau lambat saya akan menuai hasilnya. Itu yang saya tanam di pikiran saya, bahwa tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini selama kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, itu yang saya tanamkan di pikiran saya. Bukan main ya teman-teman, itu 1 tahun saya offline kesana kemari. Lah kok ini belum ada kelihatan hasil. Memang sih saya pada saat itu stokis, tapi stokisnya saya setelah stokis itu saya punya jaringan rontok, mitra saya banyak tapi pada rontok juga. Barangkali itu ujian untuk saya untuk memperbaiki juga ikhtiar saya, karena saya fokus dengan ikhtiar dunia, ikhtiar bumi, saya melupakan ikhtiar langit ya. Jadi kembali lagi, apa yang sudah saya tanam beberapa tahun yang lalu, betul sekali teman-teman, kesini tahun 2021 mitra yang saya perjuangkan 2 tahun yang lalu, betul Mbak Lucy, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul sekali, kalau kita menanam amal baik, ya yang kita tuai tentu yang baik juga. Tapi kalau kita tanamnya yang buruk, tentu yang datang yang buruk juga. Seperti itu. Saya mencoba ikhlas, saya tidak hitung-hitungan dengan apa yang sudah saya korbankan, termasuk korban waktu, termasuk korban materi, iya, karena luar biasa kan transport ke sana. Saya berjuang bawa motor loh teman-teman, pada saat itu saya bawa motor sendiri, pulang pergi. Kadang nginap di sana 3 malam, 1 minggu, balik lagi ke sana. Kalau dipanggil ke sana lagi, ada pendampingan di lapangan, saya ke sana lagi. Lah kok ini tidak ada hasil ya. Pengennya saya sih ya yang berkepanjangan, ada terus lah. Ini kan kok udah ada hasil ini hari, udah hilang, entah tidak ada. Jadi kayak bagaimana ya?
Nah, ternyata setelah saya memperbaiki semuanya, memperbaiki diri, mencoba untuk belajar marketing langit, saya ikhlaskan. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan tidak akan ada yang sia-sia karena saya ikhlas. Insya Allah semua akan kembali ke saya. Ya, Alhamdulillah 3 bulan tahun 2021 ternyata adalah tahun dimana kembalinya mitra-mitra emas saya yang saya perjuangkan beberapa tahun yang lalu. Yang tadinya saya anggap lah ini kok sia-sia percuma, ternyata orangnya kembali 2 bulan kemarin, orangnya berhasil naik GM. Nah, bersyukurnya lagi beliau ini jadi partner juga karena menjadi salah satu pemateri setiap ada kegiatan seminar agro. Di situ saya bersyukur sekali. Saya mulai ini terapkan ke mitra-mitra saya. Ayo, tidak ada hal yang sia-sia. Kalaupun misalkan ke suatu daerah atau ke suatu tempat kita prospek pulang misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan kecewa, jangan pesimis, ayo berbesar hati, ikhlaskan, tidak ada hal yang sia-sia. Ya, barangkali rezeki kita bukan di tempat A, tapi disiapkan kita di tempat B. Itu kalau kita ikhlas. Sebaliknya begitu juga kalau kita mendongkol atau mungkin kita marah-marah, ya jangan harap akan menuai hasil yang baik karena kita ya marah-marah. Jadi berusaha legowo, ikhlas, percaya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Itu yang saya jalankan selama ini. Bagaimana saya memperjuangkan impian saya selama 2 tahun ini. Tentu kembali lagi ya teman-teman, kembali lagi semua orang punya prosesnya masing-masing. Jadi jangan bandingkan prosesnya kita dengan teman kita di sebelah kita. Pola kita sama, tapi proses tentu berbeda, hasilnya juga berbeda. Itu tadi saya bilang, kalau misalkan ada teman yang bertanya, lah kok saya masih begini ya, kok saya masih di silver, saya masih di manajer, lah emang di NASA sudah berapa tahun? Saya ini sudah 4 tahun. Ada teman kita yang 2 tahun lah sudah kerawan, saya bilang. Nah, coba lihat upline kita, leader kita, perjuangannya seperti apa. Contoh ya, Pak Komandan kita, Pak Munir dengan motornya yang legendaris. Ya, setiap lihat motornya beliau, saya juga teringat dengan motor saya kemarin yang saya pakai berjuang. Tapi itu tadi ya, tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita melakukan itu dengan ikhlas ya. Tapi kembali lagi ikhtiarnya kita, karena di awal mungkin itu adalah saya belum mengenal apa itu marketing langit, apa itu memancing rezeki lewat pintu langit. Yang saya kejar adalah pintunya dunia, pintu bumi yang saya kejar mati-matian selama 1 tahun. Tapi tidak 100% itu saya bilang sia-sia, karena di balik itu saya melakukannya dengan ikhlas. Saya menanam bibit saya pikir insya Allah ini akan kembali ke saya kalau memang ini rezeki saya, karena saya ikhlas pada saat itu berjuang. Nah, tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita menjalankan dengan ikhlas. Ya, betul Mbak, betul. Ya, betul sekali. Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita ikhlas. Karena apa yang kita tanam, itu yang kita tuai.
Ya, barangkali teman-teman juga punya pengalaman tersendiri bagaimana cara teman-teman menjemput atau memancing rezeki lewat pintu langit. Karena kalau pintu dunia barangkali teman-teman kita semua sudah ahli ya, termasuk saya. Promosi di Facebook, itu kan ikhtiar bumi kita, ikhtiar dunia kita. Belajar tentang ilmu marketing, belajar ilmu penjualan. Itu tadi saya bilang, meskipun promosi kita sama, meskipun harga yang kita tawarkan sama, meskipun produknya sama, kalau ikhtiar langitnya tidak, istilahnya tidak menembus langit ya, tidak menembus langit, di situ yang membedakan ya teman-teman. Jadi bisa saja ikhtiar buminya sama, ikhtiar dunianya sama, tapi ikhtiar langitnya yang membedakan. Iya. Ya Mbak, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi ya Mbak ini. Ya, ya Mbak, yakin saja Mbak, tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita yakin. Ya, karena siap Mas Komandan, Mas Heri. Di sini juga saya jadikan terlepas dari marketing langit ya, saya jadikan motivasi itu teman-teman yang sudah sukses, yang sudah senior-senior. Kadang itu saya menyimak perjuangan mereka di belakang. Jangan lihat mereka sekarangnya yang sudah closing. Barangkali Mas Komandan nyimak ya, yang closing NCX berdus-dus, yang di ekspor ke luar negeri. Ya, lihat perjuangannya dia, beliau merintis NASA seperti apa. Karena seperti itu, masing-masing orang punya prosesnya masing-masing. Ada yang barangkali cepat, ada yang lambat. Mungkin karena itu tadi Allah pengen kita merayu lewat langit. Iya. Berbicara tentang sholat 5 waktu itu kan memang kewajiban kita. Jadi terlepas dari itu, bagaimana cara kita merayu yang punya rezeki. Ya, seperti itu teman-teman ya. Siap pantang tumbang sebelum menang. Betul Mbak, betul. Kalau misalkan ketemu sama mitra, kadang ya ketemu sama mitra, jangan lihat orangnya. Lah kok ini tidak ada jiwa bisnisnya, orangnya mungkin sabar, orangnya tidak ada ciri bisnis. Ternyata tidak seperti itu ya Mbak. Yang penting orangnya mau manut dengan upline-nya. Yang penting mindset. Itu tadi pondasinya adalah mindset. Jadi ibaratkan karang di lautan dihantam dengan ombak. Bagaimanapun kalau mindsetnya sudah berdiri kokoh, mau downline-nya tumbang, di PHP-in sama mungkin konsumennya, terus hari ini posting, besok posting, lusa posting, belum ada yang beli, tapi karena kita sudah punya mindset positif, kita yakin, kita percaya lah, ini masa kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Ini ada Allah yang punya rezeki, masa kita tidak yakin dengan yang punya rezeki. Yang ketiga, masa kita tidak yakin, kita tidak percaya dengan kita punya produk. Jangan lupa marketing langitnya. Itu ya. Itu yang saya jalankan teman-teman, dan saya coba duplikasi ke mitra saya bahwa jangan tumbang sebelum berperang. Ya, semua orang berhak sukses, cuma menunggu waktu karena prosesnya barangkali berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, atau ada yang lambat karena Allah pengen kita merayu. Iya. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Dia, luar biasa dari Hong Kong. Nah, beruntungnya kita teman-teman karena kita yang berada di bawah naungan FKS 513, kita disuguhkan dengan pendidikan-pendidikan bukan hanya tentang dunia, tapi bagaimana
mengejar akhirat, dunia mengikut. Saya pikir ini bagi saya ya luar biasa sekali. Siap promosi produk sama, marketing langit kita berbeda. Betul Mbak, betul ya, betul sekali ya teman-teman. Betul Mbak Wiwit, siap merayu Allah. Iya, bagaimanapun ikhtiar bumi kita, kalau Allah belum berkehendak ya nggak jadi. Bisa itu tadi, promosi A, promosi B sama, harganya si A dengan si B sama, tapi konsumen larinya ke A. Karena kenapa? Barangkali si A ini doanya belum menembus langit, ikhtiarnya menembus langit ya. Terima kasih Mas Erwin Winarso, terima kasih ya. Melakukan marketing langit buat sukses. Betul Mbak, betul. Jadi meskipun kita tergopo-gopo bekerja keras mati-matian, kalau Allah belum berkehendak, saya rasa juga itu sia-sia. Jadi utamakan marketing langitnya. Jadi yang pernah saya ini, yang saya dengar, yang saya baca dan yang saya dapatkan, ikhtiar bumi secukupnya, tapi fokus di ikhtiar langitnya. Karena kenapa? Yang memberi rezeki ini kan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau apapun bisa terjadi ya. Harus terus berusaha, berdoa dan bersabar ya Mbak. Betul Mbak, betul sekali ya. Ini adalah salah satu pegangan saya juga. Hanya 5 huruf, tapi bagi saya ini sangat bermakna sekali. Yang saya pegang sampai selama ini adalah ketika saya ini kan saya manusia biasa Mbak ya, ketika saya melihat mitra-mitra di luar, wah luar biasa ya, aduh kapan ya saya begini juga, wah naik peringkat lagi misalkan, waduh beli ini, waduh kapan ya, saya kembali lagi lah. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Barangkali Allah pengen saya lebih bersabar lagi dan lebih mendekatkan saya lagi kepada Sang Pencipta. Barangkali saya lalai melaksanakan kewajibannya, terus mungkin dari pola saya memancing rezeki, saya sadar di situ juga. Jadi saya kembalikan lagi, saya coba memperbaiki marketing langit saya, kemudian tetap bersabar. Seperti kata upline saya, tidak ada strategi, tidak ada kunci. Itu saja, bersabar, jalani prosesnya. Karena semua orang berbeda proses, meskipun pola sama, tapi itu tadi rezeki kita berbeda ya. Karena ikhtiar kita menjemput rezeki, pancing rezekinya lewat langit. Nah, kalau bumi sudah maksimal, dunia sudah maksimal, tapi langitnya belum, barangkali di situ adalah salah satu penghambat rezeki kita belum turun di bumi. Nah, seperti itu. Ya. Betul, Mbak. Selalu melibatkan Allah dalam usaha apapun, tetap semangat di bisnis NASA. Betul Mbak. Jadi ketika downline kita mentaber, sudah kita follow up 2-3 kali, lantas tidak memberikan respon, itu kata Mbah Guru, jangan sampai itu memberikan aura negatif kepada kita. Tidak apa-apa, itu ditinggalkan, karena jangan sampai itu memberikan aura negatif ke kita. Yang tadinya kita bermindset positif, tapi karena gara-gara downline yang meninggalkan kita jadi down, itu tidak bagus untuk perkembangan kita ke depan. Mbak Murfiatin, ikhtiar menembus langit pasti dimudahkan. Betul Mbak. Betul Mbak, ikhtiar bumi secukupnya, ikhtiar langit jangan pernah putus ya. Mbak Sumini,
Mbak Reni, Mbak Aya, betul Mbak. Bersabar dan jangan lupa ikhtiarnya. Kalau bersabar saja tidak dibarengi dengan ikhtiar, itu sama saja tidak akan apa yang mau diharap kalau tidak ada ikhtiar langit dan ikhtiar buminya. Kalau bersabar saja. Jadi bersabar jalani prosesnya, tetap ikhtiar. Ya, itu yang saya jalani selama ini, itu yang saya terapkan selama ini, Mbak. Ya, Mbak Siti memperbaiki marketing langit dan tetap istiqomah. Betul sekali, Mbak. Jadi rezeki sudah tertukar dan takkan pernah rezeki sudah tertakar dan takkan pernah tertukar. Wah, mantap. Ya, karena saya yakin ini teman-teman semua yang ada di grup ini sudah pada senior luar biasa. Saya juga baru belajar apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah pengalaman saya yang saya terapkan. Ya, dulunya juga saya berjalan apa adanya, tapi semakin kesini saya berusaha memperbaiki. Ya, Mbak Ulan selalu berpikir positif, betul Mbak. Kalau misalkan ada apa ya yang namanya pemimpin, ya ada pepatah ya yang mengatakan kalau mau disukai oleh semua orang jangan jadi pemimpin. Nah, itu resikonya jadi pemimpin, barangkali di cerita online atau dan sebagainya. Itu kalau dimasukin ke sini itu akan merusak mindset kita. Jadi berusaha apapun itu selalu berusaha berpikir positif, berpikir positif, itu saja. Iya. Barangkali itu dari saya ya teman-teman, hanya sedikit saja karena memang apa yang saya sampaikan itulah yang saya terapkan selama ini, hanya berupa 3 poin tadi, yaitu sedekah, di mana yang saya jalankan selama ini betul-betul kalau Allah berkata apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ternyata saya sudah merasakannya, meskipun tidak semaksimal apa yang saya harapkan, karena barangkali ikhtiar langit saya juga belum semaksimal, mungkin dengan tidak seperti teman-teman semua, karena saya juga baru belajar. Kemudian kemudian poin yang kedua adalah bersyukur. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanam amal baik. Ya, itu mungkin teman-teman dari saya. Seperti senior pemateri kemarin, saya juga akan memberikan giveaway kepada teman-teman untuk 3 orang. Di sini di poin ketiga ada menanam amal baik. Amal baik apa yang hari ini sudah teman-teman lakukan? Bisa dikirim di kolom komentar atau di Telegram ya. Di Telegram, amal baik apa yang hari ini sudah teman-teman lakukan? Bisa minimal 10 ya, minimal 10. Siap dan mohon izin dan dikirim lewat Telegram, nanti saya japri langsung ya pemenangnya, untuk 3 orang pemenang. Mungkin itu dari saya teman-teman. Mohon dimaafkan kalau ada kata atau bahasa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya juga masih berproses, masih belajar, berusaha memperbaiki. Iya. Betul Mbak Fitria, ingat impian. Jadi pondasinya kita ya, mau berbisnis atau berusaha, itu tadi mindset, impian dengan target. Nah, itu 3. Mindset, impian dengan target. Itu adalah pondasinya kita. Nah, kemudian jangan lupa perkuat dengan marketing langit. Ikhtiar bumi secukupnya. Iya. Sedekah, bersyukur, dan menanam amal baik. Ya, terima kasih. Luar biasa teman-teman semuanya. Responnya sangat luar biasa, karena saya yakin semua teman-teman di sini adalah senior. Sangat berpengalaman. Mungkin
sekian dari saya ya untuk teman-teman. Jangan lupa impiannya divisualisasikan. Untuk saya sendiri ada 3 tempat di kamar 2, di depan juga 1. Impian kalau tidak divisualisasikan, kata Mbah Guru kita, itu tidak ada gunanya. Karena kalau cuma tertanam di kepala, mungkin kita ada konflik atau ada masalah, mungkin bisa hilang. Tapi ketika dia dilihat setiap hari, itu akan tertanam di alam bawah sadar kita, akhirnya akan menjadi target kita. Setelah ditargetkan, jangan lupa ikhtiarkan langit dan bumi ya, pancing rezeki lewat pintu langit dan pintu bumi ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada tim panitia saya ucapkan terima kasih banyak, kepada Pak Komandan kita, sekali lagi untuk semua tim MLO, Pak Ketua, Pak Sekjen, semuanya, dan teman-teman semua, tetap semangat, wujudkan impian lewat NASA. Doa bersama untuk teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Yang belum stokis, cepat stokis, dinaikkan peringkat secepatnya, punya tim yang solid, punya tim yang kuat. Mudah-mudahan doanya juga kembali kepada saya, karena mendoakan orang lain tentu doanya juga akan kembali ke kita. Yaitu dari saya, salam hebat, salam luar biasa untuk teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Terima kasih.